There's not much to do when all I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Ini merupakan video lanjutan yang kemarin, kiat-kiat menata dapur setelah lebaran. Ini adalah keadaan yang sejujur-jujurnya, bisa dilihat sendiri seperti kapal pecah. Di sini aku juga mau memperbaiki stiker kompor yang memang udah rusak. Ini kan kemarin masak lumayan lama dan lumayan banyak. Bukan cuma kemarin sih, tapi sebelum di lebaran juga, sebelum bulan Ramadan, aku tuh sering banget ada acara. Makanya kompor yang stiker ini, kalau misalkan kita masaknya dalam jangka waktu lama, itu bakal kayak gosong-gosong gini ya teman-teman. Dan ini harus diganti. Minimalnya pergantian ini tuh 3 bulan sekali ya teman-teman, atau 2 bulan sekali, biar selalu rapi, terlihatnya itu lebih bagus. Dan kemarin aku tuh sempat kaget waktu ngelihat sosial media ada foto yang memperlihatkan keadaan dapur yang hampir kebakaran. Katanya itu gara-gara kompornya itu dikasih stiker, kemudian masaknya mungkin kelamaan gosong, ngeleleh ke stiker. Nah, menurut aku sih itu murni kelalaian manusia, bukan karena stikernya. Karena aku pakai stiker udah lama banget, karena kompor aku ini jadul, jadi dilapisi dengan stiker menyesuaikan dengan dindingnya. Ini aman-aman aja asalkan kita bisa merawatnya. Di antaranya kalau misalkan setelah masak dielap-elap sampai bersih, kemudian diganti juga. Jadi harus ada pergantian, jangan sampai udah pada sobek-sobek, udah pada meleleh gitu, itu dibiarkan, itu jangan ya teman-teman. Remember, you're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. Yang namanya makeover low budget itu ya pasti seperti ini. Jadi kita harus rajin-rajin mengurusnya, rajin-rajin menggantinya juga. Aku udah sering banget ini mengganti stiker kompor, terutamanya kalau stiker dinding itu baru 1 kali diganti. Karena itu tuh ya yang namanya stiker ya teman-teman, di bagian kompor itu sering banget kena cipratan minyak, cipratan air panas, jadi ya wajar kalau misalkan cepat rusak. Untuk tungku kompornya itu sendiri aku cuci, dan salah satu cara untuk mencucinya itu kalau misalkan ada soda kue, kita gunakan soda kue. Kalaupun tidak ada, aku menggunakan cukup dengan cuka makan saja. Yang penting ini tuh kalau dipegang nggak gosong gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya tungku kompor yang udah terlanjur gosong berkerak, teman-teman bisa nonton video aku yang sebelumnya. Aku udah share banyak sekali cara membersihkan tungku kompor yang gosong, kemudian wajan gosong, pokoknya yang gosong-gosong itu tinggal dicari aja ya teman-teman. Dan alhamdulillah cara yang aku praktekkan itu aman sampai sekarang. Ini tungku kompornya masih awet, masih bagus juga. Dan tenang aja ya teman-teman, ini tuh gak berbahaya sama sekali. Jadi waktu dulu aku juga berpikir ngebongkar kompor itu kayaknya hal yang mengerikan, takut meledak gitu. Tapi ini aman, malahan nanti apinya itu jadi biru, jadi bagus. Jadi kalau misalkan jarang dibersihkan, apinya itu kelihatan merah, karena apinya itu bakalan terhalang sama kotoran-kotoran. Love to hear your voice, not sleeping well. Makeover kompor selesai, bersihin tungkunya selesai, lanjut ini mau merapihkan piring. Jadi piring-piring yang memang jarang aku gunakan, aku simpan aja di dalam lemari. Jadi yang ada di rak ini adalah piring-piring yang memang dipakai sehari-hari. Tujuan pertama supaya dapurnya itu gak begitu sesaknya. Tujuan yang kedua, kalau misalkan piring-piring kita simpan itu lebih awet dan lebih aman. Nah, selain piring, semua perabotan juga aku simpan, ditata kembali di dalam lemari.
Oh ya teman-teman, ini tuh cara pemasangan kembali tungku kompornya. Jadi tadi aku lepas dan kawatnya itu jangan sampai hilang ya. Kawatnya itu kecil banget, jadi nanti ada pengait di belakang gitu. Kalau udah gini tinggal dipasang semuanya. Bisa dilihat sendiri yang asalnya itu udah rusak parah, sekarang udah kembali putih dan bersih. Untuk botolnya ini jarang banget aku cuci karena memang mencuci botol ini tuh males ngeringinnya ya teman-teman. Cukup aku elap-elap bagian luarnya aja itu udah cukup. Can lay down beside you, I would. If I can lay down beside you, I would. Dan ini lanjut untuk refill minyak goreng. Dan untuk wadahnya ini aku bikin sendiri dari botol marjan. Jadi jangan dibuang ya. Tinggal kita buang aja mereknya, kemudian beli penutupnya. Penutupnya ini tuh murah banget. Harganya itu sekitar 4.500 kalau nggak salah ya teman-teman. Cuma ongkos kirimnya yang mahal. Jadi kalau untuk harga tutupnya itu murah, ongkos kirimnya ya standar aja. Sekitar 15.000 atau 12.000 gitu ya teman-teman. Jadi makanya belinya jangan satu, belinya itu ya 4-5 buat cadangan gitu. Dan ini lanjut kembali untuk bumbu-bumbu kecil. Ini nggak aku refill karena memang masih ada ya teman-teman, sedikit-sedikit gitu. Jadi nanti kalau udah habis semua dicuci dulu sampai bersih, kemudian dipasang kembali. Kalau misalkan masih ada udah dibiarkan aja sampai habis. Nah ini lemari tempat penyimpanan perabot aku ya teman-teman. Ini random, semua warna ada di sini. Dulu tuh tren banget warna-warni perabotan dari Tupperware dan aku termasuk penjualnya waktu itu. Jadi sebelum aku aktif ke dunia perkontenan ini, dulu aku tuh seorang penjual online. Apa aja aku jual, dari mulai perabotan, baju-baju, perintilan, pokoknya semua yang bisa dijadiin uang ya aku jual. Dan ini perabot-perabot ini Tupperware aku dapatkan dari komisinya gitu ya teman-teman. Alhamdulillah punya satu lemari gini, Masya Allah. Dan ini harganya gak murah kalau untuk Tupperware. Gak tahu untuk zaman sekarang, untuk sekarang ini kayaknya udah gak ada ya, udah jarang gitu. Gak ada yang iklan-iklan tentang Tupperware. Dulu boomingnya itu sekitar tahun berapa ya, waktu anak aku masih kecil. Dulu aku biasa jualan pas nganter anak ke sekolah, jadi bawa-bawa buku gitu. Nah nanti teman-teman yang nganterin juga pada pesen. Kalau sekarang udah males gitu nganter-nganter anak ke sekolahan. Mungkin karena anak aku itu banyak, dari anak pertama, kedua, ketiga itu masih semangat nganter-nganter sekolah. Jadi emak-emak macan ternak gitu, mama-mama cantik nganter anak. Sekarang tuh udah males, dari mulai anak ke 4, 5, mungkin yang ke-6 sekarang, apalagi dia belum masuk TK. Dan nggak tahu nantinya siapa yang nganter gitu ya teman-teman. Dan ini adalah lemari yang sudah aku rapihkan tadi, lumayan tertata ya teman-teman, walaupun warnanya itu masih random. Dan aku tuh pengen banget nanti lemarinya itu jangan pakai kaca aja deh, ditutup gitu biar tidak terlihat kerendemannya. Ini lanjut aku sikat-sikat untuk bagian tempat cuci piring. Jadi dapur aku itu ada 2, yang di dalam sama yang di luar. Dapur yang di luar ini merupakan dapur kotor. Nah dapur di dalam itu nggak ada kompornya, jadi aku fungsikan untuk dapur bersih aja. Nah untuk masak di sini, nyuci piringnya juga bisa jongkok. Atau misalkan kalau lagi males jongkok ya di dalam yang berdiri. Dan untuk keramik lantai yang bertekstur seperti ini aku sikat-sikat ya teman-teman. Jadi kalau dipel biasa ini kotorannya masih nempel. Jadi memang harus disikat. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Lanjut nyapu dari mulai dapur bersih sampai nanti ke dapur kotor. Untuk kolongnya pun ini udah aku rapihin ya teman-teman tadi.
Jadi di dalamnya itu banyak perabot-perabotan yang memang jarang digunakan. Jadi aku taruh di situ. Dan untuk sampah-sampah besar seperti ini bisa kita serok dan masukkan langsung ke tempat sampah biar nggak kerja 2 kali. We talk on the phone. Nah, untuk keramik lantainya di dapur kotor ini sesekali kita pel dengan air seperti ini dikasih sabun. Nanti hasilnya bakal keset banget ya teman-teman. Boleh ditambahin dengan cuka makan. Itu bikin keramiknya makin kinclong dan keset. Nah, dulu aku tuh sering nonton bersih-bersih orang luar negeri gitu ya teman-teman. Jadi aku paling seneng banget kalau misalkan mereka lagi ngebersihin dapur, disiram-siram, kemudian dibersihinnya pakai sabun. Dan memang benar cara seperti ini bersihnya itu lebih maksimal. Jadi terutama di dapur kotor kayak gini kan pasti banyak minyak-minyak ya teman-teman. Ada minyak-minyak, kemudian ada juga bekas remahan nasi misalkan yang nempel di keramik itu langsung kinclong, langsung terangkat. Remember, you're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay Dan untuk ngepel cara seperti ini gak usah dilakukan setiap hari karena membutuhkan waktu yang lumayan lama ya. Karena ini bolak-balik, kita sapu, kemudian kita siram-siram pakai air. Jadi kalau membersihkan seperti ini ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu pun udah cukup. Dan ini lanjut aku pel menggunakan pelan yang kering ya teman-teman. Bagian dalam dulu, kemudian nanti bagian luar. Nah, bagian dalam ini tidak aku bersihkan menggunakan air karena ini tuh nyambung ke dalam rumah. Kalau misalkan disiram-siram pakai air nanti malah masuk ke dalam rumah. Di sini juga ada kitchen set kayu yang bawahnya itu ya teman-teman. Kalau kena air takutnya lebih rusaknya parah. Ini juga udah rusak terutama di bagian tempat cuci piring. Karena terus menerus kena air jadi si kayunya itu udah mulai rusak dan rapuh gitu. Makanya untuk teman-teman nanti kalau misalkan punya kitchen set terutama yang bagian bawahnya itu gak usah deh pakai kayu ya teman-teman. Pakai kayu itu rawan banget rusaknya. Mendingan yang sekarang itu pakai aluminium, mungkin itu bakal lebih awet. Aluminium itu biasanya tahan terhadap panas, terhadap air juga. Dan lebih enak lagi kalau misalkan kita ngepelnya basah-basahan menggunakan pelan yang kayak gini yang gak harus diperes gitu ya teman-teman. Tapi salah satu kelemahan dari pelan kayak gini tuh cepet banget rusaknya. Ini harganya yang murahnya pun di atas 100 ribuan gitu ya teman-teman. Itu paling bertahan setahun juga enggak. Udah pada kurang gitu ya cara memerasnya gitu. Nah ini pun sama, yang punya aku tuh udah hampir rusak tapi alhamdulillah masih bisa digunakan walaupun memang sesekali kayak los gitu ya teman-teman. Jadi yang lebih awet mendingan empelan biasa, cuma harus kita peres. Kalau empelan biasa itu lebih awet, bahkan yang aku punya ini udah hampir berapa tahun belum ganti-ganti. Kalau yang seperti ini setahun aja udah minta untuk diganti. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Alhamdulillah akhirnya kalau misalkan kita kerjakan dari rumah yang berantakan parah sampai udah rapi seperti ini ya teman-teman, jadi lebih nyaman. Ini aku kerjakan dari pagi sampai sore hari baru selesai, Masya Allah. Dari mulai ngeberesin piring-piring ke dalam lemari, makeover kompor, bersihin tungku, semuanya udah selesai. Sekarang udah waktunya istirahat dan menikmati kenyamanan dapur ini. Nah, di sini aku tunjukkan hasilnya ya teman-teman, biar teman-teman makin termotivasi untuk membersihkan rumah yang berantakan. Kalau udah rapi seperti ini rasanya lebih nyaman ya teman-teman. We talk on the phone.
every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. Aku harap tipsnya ini tuh bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.